Oke, kita mulai ya untuk kelas PBO, materi yang terakhir juga sebelum minggu depan kuis. Sesuai dengan kontrak kuliahnya, hari ini kita membahas satu topik tambahan untuk PBO, yaitu Object Oriented Software Development. Nah, ini mungkin sudah pernah melihat juga ya sebelum-sebelumnya seperti tugas-tugas ataupun latihan-latihan yang bentukannya seperti ini ya. Bentar, kok nggak bisa. Nah, ini adalah bagian dari software development atau diagram untuk perancangan sebuah sistem atau aplikasi yang berbasis object oriented. Yang nantinya dengan adanya ini akan memudahkan untuk membantu membuat kode program untuk menjadi sebuah aplikasi. Ini contoh kelas diagram yang merupakan bagian dari UML atau Unified Modeling Language. Apa sih UML itu? Unified Modeling Language artinya suatu metode pemodelan visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML sendiri adalah bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem perangkat lunak atau software. UML pada saat ini menjadi bahasa standar kalau kita ingin membuat software atau aplikasi ataupun sistem informasi ataupun embedded system, blueprint-nya biasanya akan dibuat dalam UML atau Unified Modeling Language. Tujuan dan fungsi penggunaan UML sendiri ada beberapa, diantaranya untuk memberikan bahasa pemodelan visual kepada pengguna atau user dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Yang kedua, menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada di dalam pemodelan, jadi bisa melihat dari sisi user, bisa melihat dari sisi aktor, bisa melihat dari sisi sistem, bagaimana alur berkomunikasi antara user dengan sistem, jadi semuanya tertera pada UML. Kemudian berguna sebagai blueprint karena sangat lengkap dan detail dalam perancangannya yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Jadi seperti biasa ya, kita ketika membuat aplikasi, membuat program, itu tidak mungkin langsung membuat aplikasi, langsung eksekusi. Kita pasti ada analisisnya dulu, kemudian desain, perancangan, ini maunya seperti apa sih, kemudian siapa saja yang bisa mengakses sistemnya atau aplikasinya, kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh aplikasi tersebut, kemudian tampilannya bagaimana, kemudian skenario pengujian untuk aplikasi itu bagaimana, itu harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita mengembangkan aplikasi. Makanya UML ini sebagai salah satu blueprint terbaik yang saat ini digunakan oleh para developer ataupun programmer yang mengembangkan aplikasi. Kemudian selanjutnya dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak atau software saja. Kemudian yang terakhir, dapat menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya bisa digunakan oleh manusia ataupun mesin. Jadi memang blueprint ini kenapa menjadi hal yang penting dan bahkan juga berorientasi objek ya, karena memang dalam perancangan sistem, karena sistem itu dirancang juga bukan tidak ada penggunanya, karena ada penggunanya, oleh sebab itu harus dirancang atau didesain sebaik mungkin. Sehingga ketika terjadi masalah di tengah-tengah, ada ingin minta perubahan major, atau oh tidak seperti ini, kita bisa kembali mengacu kepada blueprint atau dokumen yang sudah kita siapkan sebelumnya. Karena kan kalau kita punya project itu tentu kita juga bicara masalah dana yang dikeluarkan oleh orang yang meminta bantuan kepada kita, otomatis kita pun sebagai pengembang ataupun programmer aplikasi ataupun sistem tersebut kan juga kita berapa lama menargetkan aplikasi tersebut jadi. Kemudian sebelum jadi mungkin akan dibayar dulu mungkin separohnya oleh si customer yang meminta bantuan,
Kemudian setelah dokumen perancangan atau analisis ataupun blueprint dalam bentuk UML ini disetujui, maka barulah kita membuat atau mengimplementasikan ke dalam kode program, ke dalam bentuk menggunakan bahasa pemrograman A, B, C, D, kemudian membuat database, hosting, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya blueprint ini belum disetujui atau misalkan masih ada, ini byte-nya gimana, usernya siapa saja, apakah perlu ada login, apakah perlu disimpan, log-nya, dan sebagainya, itu kan harus didiskusikan dulu. Makanya blueprint ini sangat penting bagi yang mengembangkan aplikasi ataupun sistem. Supaya kita jelas bekerjanya itu dari mana sampai mana, apa yang tidak perlu kita buat, apa yang perlu untuk ditambahkan, apa yang fitur penting dari aplikasi itu, kemudian bagaimana proses user itu bisa mendapatkan laporan transaksi dan sebagainya, itu harus tertera pada blueprint-nya. Dan blueprint itulah yang nantinya kita ajukan atau kita perlihatkan kepada si penggunanya atau customer kita tadi yang meminta bantu untuk membuatkan aplikasi tadi. Jadi tidak kita punya project kemudian kita buat langsung, itu sangat riskan sekali. Apalagi dalam membuat aplikasi kan kita bekerjanya tim ya. Nah, dan tim itu kan juga perlu diberi uang lelah atau uang honor seperti itu ya. Jadi masalahnya juga ujung-ujungnya ke pendanaan seperti itu. Jadi blueprint ini adalah hal yang penting terutama dalam pengembangan aplikasi atau sistem. Kan ujung-ujungnya ketika kita belajar PBO ini kan juga kita mau mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem, membantu menyelesaikan permasalahan, dan harapannya kan kehidupan sehari-hari, baik bagi kita ataupun yang memesan aplikasi itu bisa termudahkan, kan seperti itu. Kemudian jenis-jenis diagram UML dan contoh diagram UML yang berbasis objek atau berorientasi objek. Yang pertama adalah use case diagram. Nah, use case diagram ini adalah interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga bisa mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem atau usernya dengan sistemnya. Jadi ini contohnya ya, untuk contoh dari setiap UML saya ambil dari berbagai sumber. Jadi bukan saya yang membuat atau tidak berasal dari dokumen blueprint rancangan saya, project-project saya sebelumnya. Jadi ini diambil dari beberapa sumber. Ini adalah contoh use case sederhana. Jadi yang namanya use case pasti ada aktor atau si penggunanya. Di sini adalah customer dan owner. Kemudian si owner ini bisa ngapain? Di sini bisa generate order report. Kemudian bisa generate order report itu setelah login. Kemudian selain bisa generate order report, juga choose automatically wedding package. Kemudian view order report, kemudian bisa kalau belum punya akun bisa register dulu. Kemudian customer juga begitu, login, kemudian register, memilih package untuk pernikahan yang tersedia. Kemudian customer juga bisa mendesain detail pernikahannya, kemudian bisa melihat order yang dilakukan oleh si customer ini, jadi untuk memastikan bahwa ordernya itu sudah tepat. Nah, ini adalah contoh dari diagram UML. Jadi di sini kelihatan juga objeknya mana, jadi apa saja proses-proses yang nanti bisa dieksekusi oleh setiap user dari aplikasi tersebut. Di sini aplikasinya tentunya nanti ada perbedaan antara owner dengan customer. Kemudian proses bisnisnya juga berbeda. Jadi nanti untuk owner bisa menggenerate order report dari customer, customer bisa memilih wedding package, bisa mendesain detailnya, bisa melihat order yang sudah disubmit oleh si customer tersebut. Nah, ini adalah bagian dari use case diagram. Kemudian activity diagram. Activity diagram ini adalah salah satu jenis UML juga yang berupa visualisasi ya. Tapi bedanya dengan use case, kalau use case adalah interaksi antara sistem dan aktor atau pengguna sistem tersebut. Kalau activity diagram, ini adalah interaksi antara aktor dengan aktor atau aktor dengan sistem. Nah, di sini kebetulan contohnya saya ambilkan untuk
anggota dengan pustakawan. Jadi apa sih proses-proses apa sih yang terjadi yang dieksekusi oleh anggota dan pustakawan. Jadi bentuknya seperti ini ya, berbeda dengan use case. Ini mengembalikan buku, kemudian validasi data buku, iya atau tidak, kemudian kalau validasi data buku, ada dendanya, bayar denda, kalau tidak maka sudah selesai. Nah, ini adalah activity diagram, yang nantinya juga akan berperan penting ketika kita membuat aplikasi atau sistemnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita mau membuat aplikasi, misalkan seperti itu, ada aplikasi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan X, misalnya seperti itu. Nah, kita harus tahu anggota itu prosesnya seperti apa kalau ingin mengembalikan buku. Pustakawan seperti apa kalau pustakawan itu menerima pengembalian buku dari anggota atau member perpustakaan tersebut. Itu kan harus jelas dulu prosedurnya bagaimana. Kemudian manakah yang bisa difasilitasi lewat aplikasi yang dibangun tersebut. Manakah yang butuh verifikasi atau validasi manual, manakah yang bisa lewat sistem. Kalau lewat sistem, otomatis kayak pembayaran denda kan bisa dilihat ya, berapa lama keterlambatan pengembalian buku dari anggota, kemudian nanti muncul tagihan dendanya berapa, kemudian nanti mencetak invoice-nya setelah dibayar oleh si anggota, kemudian oke, seperti itu. Atau bayar dendanya tidak usah lewat sistem. Kalau denda itu sudah di luar dari peminjaman dan pengembalian, maka kalau ada denda, transfer ke rekening. Nah, kalau sudah transfer begitu, tidak perlu, kalau dari penggunanya atau klien kita tadi bilang tidak usah lewat sistem, maka tidak ditampilkan di dalam sistem. Jadi, semua yang kita buat di dalam aplikasi ataupun sistem yang kita buat, itu berdasarkan permintaan atau request dari kliennya. Jadi, tidak ada proses yang kita buat di luar dari perjanjian dengan klien tersebut. Nah, itulah gunanya diagram UML yang berorientasi objek. Karena jelas ya, kita berbicara masalah proses, kemudian aktor yang terlibat, kemudian bagaimana alur atau interaksi antara aktor dengan aktor, sistem dengan sistem, dan seterusnya. Jadi lebih terorganisir apa yang ingin dikerjakan oleh developer atau programmer, yaitu ketika dokumen atau blueprint-nya ini jadi, kita kembangkan berdasarkan dokumen tersebut. Jadi semuanya terarah dan kita pun kerja ada panduannya atau guideline-nya. Jadi tidak mengawang-awang. Ini saya harus ngapain lagi. Dan kalau ada perbedaan di tengah atau di apa ya namanya? Ketika kita sudah bekerja, kemudian oh bukan seperti ini yang saya inginkan. Ketika kita ingin mengembalikan atau mengedit lagi, itu kan butuh waktu lagi. Kemudian kalau sudah misalnya database sudah disetting, mengubah database juga butuh effort yang besar. Nah, seperti itu harus diminimalisir dengan bantuan adanya diagram UML sebagai blueprint-nya. Kemudian yang ketiga ada sequence diagram, diagram yang menjelaskan interaksi objek dengan urutan waktu. Jadi, contohnya seperti ini, administrator, login, ada layar login, jadi harus login dulu administratornya dengan memasukkan user ID dan password. Kemudian, cek user ID dan password juga. Kemudian data user, juga user ID dan password. Kemudian, ini adalah proses validasi dari administrator itu melakukan validasi terhadap data user, kemudian administrator bisa membuka menu utama setelah login berhasil. Nah, ini adalah sequence diagram. Kemudian class diagram, nah ini mungkin ya yang sering sekali kalian lihat ketika ada latihan ataupun tugas PBO. Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau class diagram ini yang paling sering dilihat ketika membuat program. Kenapa? Karena kelas diagram ini nanti terhubung dengan database, terhubung dengan bagian mana yang di private, bagian mana yang di public, mana sih atributnya, mana sih metodenya. Ini nanti akan menjadi dasar untuk memprogram atau membuat kode komputer untuk aplikasi ini. Seperti ini ya, ada user, mahasiswa, ada pustakawan, ada buku. Berarti ini kita ingin membuat aplikasi
peminjaman dan pengembalian buku, misalnya seperti itu. Kemudian ada state machine diagram. State machine diagram ini adalah diagram yang menggambarkan transisi maupun perubahan keadaan suatu objek pada sistem. Contohnya seperti ini, login, insert user dan password, kemudian processing user dan password ketika sudah diinputkan, kemudian validasi apakah sesuai dengan database untuk anggota yang sudah pernah mendaftar sebelumnya atau tidak. Kalau data valid, maka muncul menu selanjutnya atau dashboard ataupun landing page setelah login. Kemudian kalau invalid, maka ulang lagi dari input username dan password. Ini adalah state machine diagram. Dan bisa kalian lihat dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan state machine diagram, bentuk diagramnya berbeda-beda. Begitu juga dengan notasi yang digunakan. Jadi tidak semua, walaupun sama-sama diagram UML, termasuk diagram UML, tapi berbeda notasi ataupun fungsionalitasnya. Jadi di dalam blueprint UML itu biasanya dibuatkan lengkap semua diagram UML-nya, mungkin state machine, class diagram, sequence, activity, use case. Ada juga yang cukup hanya use case, activity, kemudian class diagram, dan dilanjutkan dengan beberapa gambar diagram yang lain. Nanti akan saya lihatkan contoh dokumen atau blueprint diagram UML sebagai dasar untuk membuat sebuah aplikasi atau program. Kemudian selanjutnya ada communication diagram, juga merupakan salah satu bagian dari diagram UML. Diagram UML untuk communication diagram ini yang menggambarkan tahapan terjadinya suatu aktivitas dan interaksi antara objek yang ada pada sistem. Jadi seperti ini ya. Jadi pustakawan itu mendaftar, bisa mendaftarkan calon anggota, kemudian pemberitahuan persyaratan, validasi kartu, cetak kartu, create formulir, kemudian merekap pernyataan. Jadi ini adalah communication diagram. Bagaimana caranya suatu aktor, ini aktor ya, aktor itu sama dengan user dari aplikasi tersebut, itu bisa berkomunikasi atau menu-menu apa saja yang bisa dilakukan atau diakses oleh si aktor tersebut. Kemudian deployment diagram. Nah, deployment diagram ini juga menjadi dasar ketika kita ingin membuat kode programnya. Jadi bisa dilihat juga selain kelas diagram juga lewat deployment diagram. Jadi di sini terlihat ya, demo.html, kemudian applet1.class, applet2.class, logo.gif, applet1.java, applet2.java. Jadi memang biasanya ketika kita membuat aplikasi, itu jarang sekali yang digabung menjadi satu file utuh. Misalnya kita membuat dengan bahasa C++, maka jarang sekali yang hanya ada satu .c++. Jadi CPP ya, .cpp. Nah, biasanya antara kelas dengan main program itu berbeda. Jadi akan kelihatan manakah kelas yang dipanggil, main program yang memanggil kelas yang A misalkan, atau kelas yang B, atau kelas yang C. Nah, itu kemarin saya buatkan di tugas 2 ya sebetulnya, bagaimana caranya tidak hanya program itu bisa dibuat dalam satu program atau satu file utuh. Jadi di sana kelasnya, di sana objeknya, di sana mainnya. Tidak hanya seperti itu. Jadi kalau kelasnya dipisah, misalnya satu file untuk kelas A, satu file lagi untuk kelas B, satu file lagi untuk kelas C, itu sangat-sangat memungkinkan. Makanya kemarin pada tugas 2 itu kan kelihatan kompleks ya, antar satu soal dengan soal yang lainnya. Soal 1, 2, 3, 4, 5 itu kelihatannya sangat kompleks. Padahal sebetulnya ketika dilihat itu tidak harus dipakai semua. Untuk yang stylenya memang menggabungkan semua kode program menjadi satu file utuh .cpp. Tapi untuk yang biasanya tidak menggabungkan semua menjadi satu, atau biasanya kelas 1 ada satu file, kelas 2 ada satu file, kelas 3 ada satu file, itu akan lebih mudah. Nah, makanya kemarin itu tergantung dari style programnya masing-masing. Memang tidak ada saya batasi harus membuat
beberapa file terpisah antara kelas dengan main program. Bebas. Ini adalah contoh dari deployment diagram. Kemudian ada lagi yang disebut dengan komponen diagram. Diagram yang menggambarkan software pada suatu sistem. Jadi perangkat lunak yang nantinya akan dikembangkan oleh si developer itu digambarkan dalam diagram UML, yaitu komponen diagram. Nah, komponen diagram merupakan penerapan software dari satu ataupun lebih kelas, dan biasanya berupa file data atau .exe, source code, tabel, dokumen, dan sebagainya. Seperti ini contohnya untuk personal komputer, client, application server ada personal service, application server ada personal application server, kemudian web server ada client. Jadi yang terlibat pada software sistem yang akan dibangun digambarkan pada komponen diagram untuk di diagram YAML-nya. Kemudian ada lagi, ini tambahan ya, saya tidak memberikan contoh karena memang jarang sekali objek diagram, composite structure diagram, interaction overview diagram ini digambarkan di dalam blueprint dokumen diagram YAML-nya. Untuk objek diagram, diagram yang menggambarkan objek-objek pada sistem, kemudian composite struktur diagram, diagram yang menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasian, ada kelas, komponen, atau use case, interaction overview diagram, diagram yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antara activity diagram dengan sequence diagram. Kemudian ada lagi yang namanya package diagram, diagram yang mengelompokkan kelas dan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. Kemudian yang terakhir ada yang namanya diagram timing, ini sama seperti sequence diagram, jadi base-nya itu adalah base waktu, berdasarkan waktu, sama seperti sequence diagram ya untuk diagram timing ini. Karena namanya berbeda, maka notasinya pun berbeda, walaupun sebetulnya mirip-mirip ya antara diagram timing dengan sequence diagram. Kemudian kita lihat SKPL adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi tadi yang saya sebutkan blueprint atau dokumen yang berisi diagram UML atau diagram Unified Modeling Language adalah dokumen SKPL namanya. Dokumen SKPL adalah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi ini adalah dokumen yang muncul pertama kali sebelum kita membuat atau mengimplementasikan dalam bentuk kode program, aplikasi atau sistem yang dikembangkan. Ini adalah dokumen awal analisis pada tahap analisis, desain, perancangan. Dokumen ini rampung dulu, baru kemudian masuk ke dalam implementasi. Baru programmernya bekerja, developernya bekerja, database administrator atau database developernya juga bekerja. Jadi selama spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini belum disahkan antara dua belah pihak, maksudnya antara developer dengan kliennya, maka implementasi belum bisa dikerjakan. Karena memang seperti itu, kaitannya dengan fee tadi, fee aplikasinya itu berapa. Karena semakin banyak fitur, otomatis fee-nya tidak mungkin sedikit ya, karena memang setiap kita membuat aplikasi atau sistem, itu melihat kekompleksan dari aplikasinya. Jadi misalkan kliennya minta, saya tidak ingin hanya berbasis PC, saya ingin juga bisa diakses lewat tablet, lewat smartphone, berbeda. Aplikasi atau yang berbasis website, dengan paket lengkap, tablet dan smartphone itu akan berbeda fee-nya. Dan memang seperti itu aturannya. Jadi tidak bisa dikerjakan kalau belum SKPL-nya itu diketuk atau disetujui oleh dua belah pihak. Karena kalau tidak begitu, nanti bisa saja klien ini, oh saya ternyata salah, kemarin itu saya tidak mau seperti ini, saya maunya seperti ini. Bapak tolong menghargai kami yang mengembangkan aplikasi, karena kalau kita ada perubahan dari kliennya, kita yang akan kesulitan, developer dan programmernya yang akan kesulitan. Karena apa? Menyesuaikan kembali dengan permintaan baru yang tidak ada di SKPL. Makanya SKPL ini adalah dokumen yang penting, blueprint dari aplikasi ataupun sistem yang ingin dikembangkan.
Software aplikasi untuk membuat UML, karena tadi UML itu sebagai blueprint-nya ya, sebelum kita membuat kode program asli atau utuh dengan berbagai bahasa pemrograman yang ada. Software aplikasi untuk membuat diagram UML itu mulai dari use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram, komponen diagram, dan lain-lain, itu bisa menggunakan draw.io, Visual Paradigm, Lucidchart, Microsoft Visio, Miro, Max, Draw, atau juga StarUML bisa digunakan untuk menggambarkan diagram UML yang dibutuhkan di dalam dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kemudian saya bukakan dulu untuk contoh SKPL. Nah, ini adalah contoh isi dari SKPL. Dokumen SKPL ini adalah daftar isinya. Ini saya ambil dari punyanya mahasiswa saya di Sistem Informasi ya. Mereka memang membuat dokumen SKPL untuk keluaran mata kuliahnya. Jadi di dalam SKPL atau dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini tentunya ada pendahuluannya, ada tujuan, lingkup masalah, definisi akronim, referensi, deskripsi umum dokumen, kemudian deskripsi global perangkat lunak, ada perspektif produk, ada fungsi produk, karakteristik pengguna, batasan, asumsi, dan kebergantungan. Kemudian di sini ada deskripsi rinci kebutuhan. Jadi di sini mulai masuk ke dalam kita mau mengembangkan sistem yang bagaimana sih usernya yang seperti apa. Di sini ada dokumen flow diagram atau yang disingkat DFD, kemudian ada fishbone diagram. Fishbone diagram ini diagram yang berfungsi untuk mendetailkan kenapa harus dibuat sebuah aplikasi atau sistem dibandingkan dengan kerja manual. Jadi di fishbone ini seperti ikan, memang bentuknya seperti ikan, ada tulangnya, kemudian ada kepalanya, ada ekornya juga. Itu ada isinya nanti adalah kenapa sih harus berpindah dari manual ke yang bentukannya sistem. Kemudian masuk ke kebutuhan antarmuka eksternal. Antarmuka eksternal ini terdiri dari antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, dan antarmuka komunikasi. Jadi nanti ketika di dalam dokumen SKPL ini ada bentuk atau desain dari user interface-nya atau UI-nya. Jadi bagaimana tampilan UI yang diinginkan atau yang sesuai dengan yang tertera pada fitur-fitur atau menu-menu yang dipesan oleh si klien itu. Kemudian ada kebutuhan fungsional sistem, ada aliran informasi, ada konteks diagram, ada DFD. DFD-nya itu ada level-levelnya, semakin sulit aplikasinya, maka DFD-nya akan semakin dalam tingkatannya. Jadi DFD level 0 itu konteks diagram, DFD level 1, DFD level 2, DFD level 3, DFD level 4. Semakin dalam levelnya, atau semakin tinggi ya, DFD level 4, level 5 itu semakin tinggi, maka kompleksitas dari aplikasinya itu juga akan semakin rumit. Kemudian deskripsi proses apa saja yang ada di aplikasi itu dijabarkan juga. Dan biasanya ketika dokumen ini diserahkan ke klien, tentu kan klien itu membaca apakah sudah betul semua proses tercantum atau tidak. Makanya ketika SKPL ini digarap, itu harus ada orang yang bisa menjembatani antara klien dengan developer. Jadi semacam ada analisnya. Kenapa? Karena kadang-kadang developer ketemu klien itu bahasanya terlalu bahasa komputer, tidak dimengerti oleh klien. Sedangkan klien kalau berbicara ke kita, misalnya kita yang anak IT seperti itu, yaitu kan saya inginnya ada ininya itu apa namanya, itu tidak tahu kliennya. Nah, butuh orang tengah-tengah yang namanya analis sistem. Makanya analis sistem itu kadang-kadang adalah project manajernya atau PM-nya. Jadi leadernya ya di project tersebut.
yang membatasi atau sebagai perantara yang menjembatani antara si klien dengan si developer atau programmer aplikasi atau sistemnya. Kemudian untuk deskripsi data di dalam SKPL ini dengan menggunakan CDM dan PDM, kontekstual data model dan physical data model. Nah, ini hubungannya nanti dengan database. Karena kan tidak bisa kita pungkiri ya, setiap aplikasi, kalau bukan aplikasi statis, maka akan menggunakan database. Karena kan kalau tidak ada database, mau disimpan di mana? Data-data yang diinputkan oleh pengguna pada sistem tersebut. Kemudian, ini datanya, tabel apa saja yang ada, ini hasil dari munculnya tabel-tabel itu setelah kita ketemu sama klien, kemudian mewawancarai klien tersebut. Kemudian ini ada use case tadi, diagram UML. Use case, aktornya siapa, use case realization-nya bagaimana, use case specification-nya bagaimana, dan use case skenario-nya bagaimana. Jadi ini dijelaskan karena use case tadi kan adalah yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Jadi apa saja sih yang bisa dilakukan oleh aktor itu, dan itu dijelaskan pada dokumen SKPL-nya. Kemudian activity diagram juga merupakan bagian dari diagram UML. Activity diagramnya dari use case-nya itu apa saja. Ada di activity diagram 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada yang menambahkan seperti kelas diagram, kemudian ada yang menambahkan juga sequence diagram, ada yang menambahkan komponen diagram, dan seterusnya. Kemudian kita lihat ya, ini contoh dari use case diagram yang ini dokumen flow-nya. Dokumen flow itu maksudnya adalah dokumen yang berpindah dari satu aktor ke aktor yang lainnya. Kemudian ini fishbone, ya bentuknya seperti ikan, dan ini memang apa yang menjadi kendala sehingga harus dibuat sistem. Kemudian ini DFD-nya, kemudian ini rancangan database-nya dalam bentuk kontekstual dan physical data model, kemudian ini use case-nya. Ya, tadi sudah saya perlihatkan contoh use case sederhana, dan ini adalah use case yang betul-betul berdasarkan request dari narasumber atau kliennya. Jadi memang ini berdasarkan keinginan dari kliennya. Jadi memang agak kompleks ya jadinya. Kemudian ini use case skenario, kelihatan ya, ada aksi aktor dan aksi sistem. Misalnya login, memasukkan username dan password, memeriksa valid tidaknya username dan password yang diinputkan dengan memeriksa database, masuk ke sistem permohonan honor PKL atau magang. Kemudian skenario alternatif, kenapa harus ada skenario alternatif? Tidak cukup dengan skenario normal. Karena ketika kita mengklik sistem, itu kan bisa saja ada berbagai macam kemungkinan. Contohnya, kalau kita salah masukkan username, kita salah memasukkan password, maka apa yang akan muncul? Pasti ada respon dari aplikasinya atau dari sistemnya. Tidak mungkin tidak ada. Karena usernya bisa bingung, ini kenapa tidak ada respon? Kita kan juga begitu ya, kalau aplikasi tidak ada responnya sama sekali. Jadi itulah gunanya skenario alternatif, tidak hanya skenario normal. Kemudian ini adalah activity diagram antara aktor dengan sistem. Mengakses web permohonan honor, klik opsi login, memasukkan username, memvalidasi, login berhasil atau tidak, masuk ke home web permohonan PKL magang. Kemudian mendaftar sidang, juga dibuatkan activity diagramnya. Activity diagram ini dari alurnya akan terlihat. Kalau kita ingin mendaftar sidang, maka kita harus login dulu, kemudian memilih opsi mendaftar sidang, kemudian menginputkan laporan PKL atau magang dan dokumen-dokumen yang lainnya, kemudian nanti sistem akan memvalidasi apakah sudah terekam semua dokumen-dokumennya atau belum. Kalau sudah, maka menampilkan pesan pendaftaran berhasil. Kalau tidak, maka harus menginputkan kembali dokumen yang masih kurang. Jadi activity diagram itu gunanya untuk mengetahui alur itu. Karena kan kalau kita mengembangkan sistem tanpa ada bantuan activity diagram lewat diagram UML akan sulit ya. Seperti apa kita ingin
mengembangkan sistem itu. Apakah cukup dengan mengupload dokumen PKL saja misalkan? Ternyata tidak, butuh transkrip, butuh KHS, butuh bla 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 misalnya seperti itu, dan itu kelihatan dari dokumen ini. Dan programmer dengan diberikannya dokumen ini tuh sudah tahu, oh berarti saya harus menyediakan box untuk dokumen yang diupload. Berapa banyak dokumen yang diupload? Ada 5. Maka akan ada 5 dokumen yang harus dibuatkan toolbox-nya pada aplikasi tersebut. Kemudian activity diagram yang lain, dan ini sudah selesai ya untuk yang ini. Ini saya lihatkan contoh yang satu lagi, ini kebetulan saya ambil dari SKPL-nya. Ini ya. Sistem informasi geografis. Pernah dengar ya sistem informasi geografis, GIS? Jadi ini GIS berbasis web. Dan ini sama seperti tadi, daftar isinya juga sama. Yang saya mau lihatkan adalah contoh diagram-diagram yang lainnya. Dan ini contoh use case diagram yang bersama ya, seperti yang sebelumnya. Kemudian ini juga ada use case diagram specification-nya, alternatif dan normal. Kemudian ini ERD, Entity Relation Diagram. Nah, ini juga akan bisa menjadi patokan dari database administrator atau database developer ya, dan programmer. Jadi dari sini bisa tahu apa saja sih yang dibutuhkan oleh user ketika ingin login. Berarti ada ID user, ID role, username, dan password. Inilah nanti yang akan dicocokkan oleh sistem ke dalam database setelah user itu menginputkan username dan password-nya. Apakah sama atau tidak? Kalau tidak, maka keluar. Login gagal, silakan periksa kembali username dan password atau password seperti itu. Kemudian di sini butuh data kabupaten, data kecamatan, data perkebunan, data jumlah, data hasil kebun, data pemilik kebun. Nah, ini juga sama. Apa saja entity atau entitas yang dibutuhkan oleh sistem tersebut. Kalau data perkebunan berarti ada ID perkebunan, kemudian ada nama perkebunannya apa, ID pemiliknya seperti apa. Jadi nanti ketika kita ingin mengeluarkan informasi, saya butuh data perkebunan yang ada di Jawa Timur, maka dari aplikasi tersebut kita tinggal pilih dari perkebunan Jawa Timur, maka seluruh perkebunan yang ada di Jawa Timur akan muncul ID perkebunannya, nama perkebunannya, ID pemilik, luas perkebunan, tanggal pendirian, ID hasil, dan ID kecamatan. Jadi tidak perlu lagi kita mencari manual ini mana sih yang di Jawa Timur atau yang di Jawa Barat, langsung bisa difilter berdasarkan data perkebunan, data kecamatan, data jumlah, data hasil kebun. Jadi programmernya juga akan tahu langsung, oh ternyata desainnya seperti ini. Maka ketika saya membuat form untuk menampilkan data perkebunan, data kecamatan, data hasil kebun, data jumlah, akan langsung bisa filtering data sesuai dengan keinginan dari usernya. Dan pastinya ketika hasilnya selesai nanti, ya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh si kliennya. Ini, asalkan ininya disepakati dulu. Dan tentu untuk klien ini kan dia tidak mengerti ya ini itu apa, dan developer ini mengerti ini apa, dan yang menjadi perantara ya tadi analisnya. Jadi analis akan membuatkan narasi untuk blueprint ini kepada si klien. Oh iya, ternyata kalau perkebunan itu memang saya butuh nama pemilik, kalau bisa ada alamat pemiliknya, ada nomor HP-nya, jadi nanti kalau dikontak mungkin mau kerjasama lebih mudah, berarti nanti tinggal ditambahkan nama pemilik, kemudian alamat pemilik, dan nomor telepon pemilik. Nah, itu bisa disesuaikan dengan keinginan dari si kliennya, selama itu masuk akal dan tidak mengubah banyak dokumennya, maka biasanya oke. Nanti akan kita buatkan tambahannya. Tapi kalau sudah merubah, misalnya, awalnya seperti ini disepakati, kemudian setelah 1 bulan developer dan programmernya bekerja, kemudian
Saya tidak mau ternyata bisa difilter berdasarkan perkebunan saja. Saya juga ingin bisa difilter berdasarkan alamat dari pemilik kebun. Sementara di sini tidak ada yang bisa digunakan untuk mengakses berdasarkan alamat, karena ini hanya kabupaten, kecamatan, kemudian pemilik perkebunan, data hasil kebun, dan jumlah. Tidak ada yang spesifik ke arah alamat. Dan kemudian, kalau ditambahkan alamat, akan mengubah ini secara major, maka bisa ditolak. Developer dan programmernya berhak untuk menolak. Menolak di sini bukan maksudnya saya tidak mau mengerjakan bagian itu karena tidak ada di dokumen atau di blueprint-nya yang sudah disepakati. Bisa nego, misalkan kalau kami tambahkan ini, maka satu fitur fee-nya segini gitu. Jadi memang kalau sudah berbicara sistem aplikasi memang makanya jatuhnya mahal begitu ya, karena membuatnya juga tidak mudah. Karena kalau ada satu tambahan, maka bayangkan saja harus merubah semuanya, hampir semuanya. Karena belum menambahkan relasinya. Kemudian relasinya kalau satu atau satu n atau multi ke multi, many to many, itu akan sulit lagi karena harus disetting dari awal. Dan itu juga kalau ngebayangin capeknya programmer untuk membuat aplikasi tersebut, bisa-bisa tidak tidur ya, satu malam atau 2 malam atau 3 malam hanya untuk menambahkan relasi atau menambahkan entitas baru dari hasil permintaan klien tersebut. Kemudian ini elemen-elemennya. Oke, sampai di sini saja ternyata. Tambahannya juga hanya entity diagram ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita kembali ke PPT. Kemudian ini yang berkaitan dengan PBO. Mungkin heran ya, itu kan dokumen Bu, terus apa hubungannya dengan mata kuliah PBO? Tadi sudah sempat saya singgung, kalau untuk diagram UML yang berkaitan erat dengan PBO adalah kelas diagram. Jadi kelas diagram adalah diagram yang akan berperan penting dalam pengembangan sistemnya. Kenapa? Contohnya dari sini ya, ini adalah tampilan dari kelas diagram. Jadi ada pasien, ada nama, birth date, address, phone number, kemudian ada insert, delete, kemudian ada appointment, patient name, doctor name, date, time, insert, delete. Dari sini, dari gambaran kelas diagram, itu akan memudahkan kita untuk membuat objeknya. Dari kelas jadi objek. Itu yang kita butuhkan ya untuk pengembangan programming berbasis atau berorientasi objek. Instansiasi atau instance. Masih ingat ya, instansiasi atau instance, dari kelas menjadi objek, dari pasien yang bentukannya seperti ini adalah private, ini adalah public, untuk minus-minus private, ini adalah public. Pasien, misalkan, nama adalah Teresa Marx, birth date-nya Maret 26, 1965, address-nya ini, phone number-nya ini. Kemudian, ketika kita mengembangkan aplikasi, kita sudah tahu bahwa di dalam database ada name, birth date, address, dan phone number. Kemudian, kita membuatkan kode programnya juga harus memfasilitasi name, birth date, address, phone number. Tidak bisa ketika kelas diagramnya dirancang ada name, birth date, address, phone number, kita tiba-tiba menambahkan jenis kelamin atau gender atau seks gitu ya, female atau male. Tidak bisa seperti itu. Karena kalau kita tambahkan pada programnya kita tanpa berbicara dulu dengan database administratornya, maka seks atau jenis kelamin tadi mau diletakkan di mana? Tidak ada tempat penyimpanannya. Jadi antara kelas diagram itu tidak sinkron antara programmernya yang memprogram formnya dengan database-nya. Jadi kan nanti Teresa Marx ini detail pasiennya ini kan akan disimpan. Dan kalau ada lebihan dari yang tidak ada pada kelas ini pada atributnya, maka mau disimpan di mana? Dan itulah gunanya kelas diagram UML yang biasanya sudah saya berikan ya, padahal belum saya berikan teorinya pada saat latihan ataupun tugas. Begitu juga dengan appointment.
ada class appointment, pasien name, dokter name, date, dan time. Kemudian instance, proses instansiasi, menjadi seperti ini. Patient name, John, dokter name, Dr. David, date-nya 2002, time-nya 9:30 AM. Ini adalah, kalau ibaratkan kalau kita ngomong laporan transaksi, maka ketika si pasien ini ingin bertemu dengan Dr. David, jamnya 9:30 pagi, date-nya 17 September 2002. Kemudian, apa yang bisa dilakukan oleh si admin, susternya, atau si customer service-nya? Bisa untuk menambahkan appointment dan bisa mendelete appointment. Tidak difasilitasi untuk mengubah appointment. Berarti kalau tidak sesuai, artinya buat appointment baru. Begitu juga dengan pasien. Pasien bisa mendaftarkan pasien baru, kalau pasiennya sudah tidak aktif, maka bisa dihapus dari database untuk mengurangi atau membersihkan data-data yang sudah tidak aktif lagi supaya database-nya kembali memiliki kapasitas yang lebih banyak, misalnya seperti itu. Dan inilah implementasi UML yang berkaitan dengan pemrograman berorientasi objek. Jadi ada proses instansiasi yang dari kelas menjadi objek, dan nanti ini berkaitan dengan database aplikasi atau sistem. Tentunya tidak semua aplikasi atau sistem itu dibangun berdasarkan sistem yang statis ya, maksudnya statis itu tidak ada database-nya. Jadi kalau kalian membuka website yang berupa blog, kemudian website yang hanya menawarkan jasa, kemudian iklan-iklan, itu tidak ada database-nya karena merupakan website yang statis. Tapi kalau website-website yang seperti ada loginnya, ada form registrasi atau sign up-nya, ada ketika kita mengisikan, contohnya mungkin pemeriksaan COVID, bisa mendaftar dulu dari websitenya, kemudian nanti datang ke rumah sakitnya, tinggal bawa bukti pendaftaran, kemudian nanti langsung bisa tes antigen atau PCR, misalnya seperti itu. Dan itu juga aplikasi atau website yang memiliki database. Jadi rata-rata aplikasi yang dikembangkan itu memiliki database karena merupakan aplikasi dinamis ya, tidak semua aplikasi itu sifatnya statis. Kemudian ini juga implementasi ML dengan adanya gambar ini juga sama ya seperti yang sebelumnya, seperti yang ini. Ini ya. Ini juga sama, ada rectangle dari shape, base shape-nya, kemudian rectangle, circle, dan polygon. Nah, di sini, ini bisa dibayangkan ketika kita punya shape yang ada atributnya itu origin, move, resize, display. Ini kan kelas diagram juga ya, kelas diagram bentukan dari bagian UML, yaitu kelas diagram. Ketika kita punya shape, ini atributnya adalah origin, kemudian metodenya ada move, resize, dan display. Kemudian kita punya rectangle, circle, dan polygon. Nah, di sini bisa kita lihat yang diisi oleh setiap anak, ini proses inheritance ya, dari base class menjadi child class-nya. Untuk anak, semua metode diwariskan ke anaknya. Dari mana saya tahu? Dari ini. Ini kosong. Maksudnya kosong itu bukan tidak ada metode di dalam rectangle dan circle itu, tapi semuanya mengambil metode dari shape-nya, kelas induknya atau base class-nya. Dan yang beda adalah atributnya. Di sini rectangle, corner point, radius, float, point, list. Mereka punya atributnya masing-masing, kelas anaknya, tetapi menggunakan metode yang sudah didefinisikan atau dideklarasikan di kelas induknya. Kemudian kita lihat implementasi yang lain. Buatlah kelas diagram dan deklarasi kelas untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan cara membuat kelas lingkaran yang mempunyai data member jari-jari dan mempunyai function member input jari, hitung luas, hitung keliling, display jari, display keliling, dan display luas. Yang diminta adalah membuat kelas diagram dan deklarasi kelas. Kemudian kita buat pembahasannya. Ini adalah kelas diagram. Yang diminta ada jari-jari, ada hitung luas, dan sebagainya. Maka di sini atributnya kita definisikan jari-jari integer, di float, luas float, keliling float dalam private. Kemudian untuk metodenya kita definisikan lingkaran, input jari integer, hitung luas, hitung keliling, display jari, display keliling,
display luas. Ini adalah metodenya. Sedangkan untuk deklarasinya, deklarasi kelasnya, setelah kita membuat kelas diagram menjadi seperti ini. Private, input jari, float P, luas keliling, public lingkaran, input jari, void input jari integer, hitung luas, hitung keliling, display jari, display keliling, dan display luas. Jadi ini adalah deklarasi untuk kelas lingkaran dari kelas diagram lingkaran. Dan kelas diagram ini adalah bagian dari Unified Modeling Language. Kemudian untuk contoh selanjutnya, buatlah kelas diagram untuk merepresentasikan suatu segitiga sama sisi yang memiliki data sisi segitiga dan punya operasi input sisi, hitung luas, hitung keliling, dan display data. Gunakan atas UML untuk merepresentasikan kelas diagram tersebut. Buatlah deklarasi dan definisi kelas segitiga pada soal di atas dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Maka sama seperti tadi, kita buat dulu kelas diagramnya, apa saja yang diketahui tadi, ada sisi, integer, tinggi integer, alas integer, luas, float, keliling, float. Maka ini semuanya kita set menjadi private, seperti ini ya, private, sisi, tinggi, alas, float, luas, keliling. Kemudian untuk metodenya, public semua, segitiga, input sisi, integer, hitung luas, hitung keliling, display data. Dan ini juga seperti ini ketika kita deklarasikan kelas segitiga dalam bentuk bahasa pemrograman C++. Kemudian ini ada kelas diagram lainnya. Ini adalah apa ya? Kelas diagram untuk aplikasi peminjaman dan pengembalian buku. Nah, ini tadi seperti yang di gambar sebelumnya, yang ini ya. Ini kelas diagramnya terbentuk ada transaksi ini ada peminjaman dan pengembalian. Dan di sini yang dipakai oleh kelas anak dari transaksi adalah ID peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal harus kembali. Maka di sini atributnya mengadopsi kelas base-nya, base kelasnya. Jadi semua transaksi nanti ketika kita membuat aplikasinya untuk peminjaman, seluruh data peminjaman ketika anggota meminjam, kita harus menginputkan tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal harus kembali untuk peminjaman. Kemudian untuk pengembalian juga begitu, ID peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal harus kembali. Kemudian untuk metodenya, mereka punya metode yang berbeda karena memang yang satu peminjaman, yang satu pengembalian. Jadi yang ini set peminjaman, save peminjaman. Ini set pengembalian, save pengembalian, ada cek pengembalian. Cek pengembalian ini untuk apa? Untuk melihat denda. Jadi kalau terlambat ada dendanya. Dan ini denda ada kelas diagramnya sendiri, tidak digabungkan pada pengembalian. Kenapa? Karena denda, proses untuk menghitung dan mendefinisikan dendanya itu tidak bisa digabung dengan pengembalian. Maka ini dibuatkan satu kelas diagram sendiri. Kemudian buku juga begitu, ya. Ini nanti bisa didefinisikan di kelas C++ atau Python atau Java seperti itu. Kalau kita mau membuat aplikasinya, ini bisa kita setting dengan private, ini bisa kita setting dengan public. Kemudian anggota juga begitu, ID anggota, jumlah pinjam, kemudian cek anggota, cek pinjam maksimal, cek status pinjam, update anggota, set status kembali. Kemudian penggantian untuk buku yang hilang, ada kode buku, kemudian set penggantian buku, free status hilang buku, artinya ini ketika sudah diganti oleh anggota yang menghilangkan buku, status ini akan dikembalikan menjadi 0, mungkin ya, 0 sudah tidak ada lagi tanggungan, 1 untuk yang masih ada tanggungan bukunya hilang, misalnya seperti itu. Jadi dengan adanya diagram ini, diagram UML ini akan membantu programmer, developer untuk bisa mengembangkan atau membuat aplikasi atau kode program untuk aplikasi tersebut. Jadi tidak berdasarkan pikiran, perasaan, dan hayalan, kira-kira begini. Tapi memang berdasarkan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunaknya itu mau seperti apa. Berbasis web, berbasis desktop, mau dimasukkan ke Play Store, App Store, maka semuanya sama. Harus dibuat dulu analisis, desain, perancangan sistemnya itu bagaimana. Baru kemudian bisa bekerja. Walaupun kita sudah bisa ya istilahnya kayak kita kan anak IT sudah lebih bisa duluan mau yang gimana aplikasinya. Kadang-kadang
Kalau misalnya bekerja sendiri, it's okay, boleh langsung eksekusi, silahkan. Karena tidak ada yang berusaha merusak jalan pemikiran atau khayalan atau impian kalian terhadap aplikasi itu. Tapi kalau berdasarkan atau bekerjanya kelompok, dan kalian tentunya harus diskusi dengan anggota kelompoknya. Kita buat aplikasi yuk. Aplikasinya apa? Fiturnya apa saja? Kemudian usernya siapa saja? Kemudian mau menampung informasi atau data-data apa? Dan itu harus disetujui dulu. Biasanya kan dengan brainstorming ya, diskusi. Nah, diskusi tadi akan difasilitasi dengan adanya blueprint atau dokumen SKPL ini. Jadi akan mudah bekerja, tidak harus berada pada satu ruangan yang sama, bisa di rumah masing-masing, kemudian nanti lewat sharingnya lewat Google Colab boleh, kemudian lewat GitHub boleh. Jadi nanti dari GitHub kemudian di-compile atau di-run bersama untuk bisa tahu aplikasinya sudah sampai sejauh mana. Itu bisa. Makanya pengembangan project bertim itu tetap bisa mendapatkan aplikasi yang utuh. Ya karena itu, karena ada dokumen SKPL-nya. Kamu mengerjakan bagian ini, saya mengerjakan bagian ini, kamu mengerjakan database, kamu mengerjakan desain user interface. Ketika sudah selesai masing-masingnya, di-store di GitHub, biasanya GitHub ya, yang paling mudah dan paling user-friendly untuk semua programmer atau developer, dan digabungkan nanti di sana. Kemudian di-deploy, digabungkan, kemudian di-deploy, kemudian di-testing, barulah kemudian setelah tidak ada masalah, berhasil dari segi kompleksitas, kemudian tampilannya sudah oke, kemudian fitur-fiturnya tidak ada lagi yang ngezong, maksudnya ngezong itu ada 1-2 button yang mungkin belum terhubung dengan notifikasi yang seharusnya, misalkan login. Kalau misalnya tidak berhasil login, biasanya kan diberikan pop-up atau tampilan yang menunjukkan bahwa login itu gagal. Nah, kadang-kadang hal-hal yang sepele itu masih kelupaan atau belum dibuat karena membuat yang utama. Maka itu nanti bisa ditambahkan. Jadi, hasil akhirnya aplikasi yang dikembangkan itu akan lebih terarah, baik dari segi waktu pengembangan yang bisa dikira-kira ini selesainya bisa berapa lama, kemudian butuh berapa hari untuk pengujian, butuh berapa data untuk proses pengujian selanjutnya, dan sebagainya sebelum nanti aplikasi itu di-launching. Kira-kira begitu ya model hubungan antara diagram UML dengan pemrograman berorientasi objek. Karena UML ini juga berorientasi objek. Hanya bedanya fokusnya itu bukan di implementasi coding-coding, tapi ke arah visualisasi sistemnya itu ingin seperti apa. Dan memang itu yang biasanya akan dikerjakan lebih dulu dibanding dengan coding-codingnya. Coding-codingnya tetap akan dikerjakan, karena kan tidak bisa ya aplikasi tanpa coding, memang akan dikerjakan, tapi dengan adanya panduan atau guideline dari si dokumen SKPL ini atau blueprint dari diagram UML ini. Kira-kira itu ya intinya untuk pertemuan PBO kita sore ini, untuk mengakhiri materi PBO, karena ini materi pertemuan kita yang terakhir untuk pertemuan Zoom ya, karena minggu depan sudah kuis. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk kesimpulannya, Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan atau modeling digunakan untuk penyederhanaan permasalahan yang kompleks, sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami, yang akhirnya nanti diimplementasikan dalam bentuk kode program ataupun aplikasi sampai selesai. Kira-kira itu minggu depan kuis. Ada pertanyaan? Kayaknya tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya juga tidak ada latihan yang ingin saya berikan ke kalian untuk minggu ini. Jadi silakan mengulang kembali
materi dari pertemuan 8 sampai pertemuan ini ya. Mungkin nanti ada yang saya sisipkan 1 sampai 2 soal di kuisnya tentang object oriented software development ini. Jadi silakan diulang-ulang kembali sebelum kuis hari Selasa depan. Untuk teknis pelaksanaan kuisnya, saya belum diskusi dengan kelas A2 dengan Pak Rodik ya. Jadi nanti kalau sudah diskusi, nanti seperti biasa saya sampaikan ketentuan pelaksanaan kuisnya minggu depan itu seperti apa. Jadi pantau saja terus e-learning-nya. Saya juga tidak bisa menjanjikan kapan saya upload e-learning-nya, karena kan ini sepertinya minggu-minggu yang sibuk karena deadline juga. Jadi tidak hanya mahasiswa yang punya deadline, dosen-dosennya juga ada deadline. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk PBO pertemuan materi terakhir untuk semester ini. Silakan belajar kembali untuk kuis dan UAS-nya. Semoga kuis dan UAS-nya lancar. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.